santai, tapi isinya daging semua. Aku Anissa, dan bersama tamu kita hari ini yaitu Kak Afda dan Kak Firda. Hai. Mahasiswi dari STI Al-Qudah Depok. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang bisa dibilang agak beda, yaitu belajar dari masalah. Wah, belajar dari masalah. Jadi, semakin banyak masalahnya, kita makin pintar dong. Oh iya, bisa jadi ya. Tapi yang kita bahas itu namanya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning namanya. PBL gitu deh singkatannya. Udah pernah dengar belum Kak Afda? Pernah sih, tapi jujur belum terlalu paham sama konsepnya. Kayaknya seru deh kalau kita jelasin sambil ngobrol kayak gini. Nah, aku jelasin singkatnya ya. PBL itu metode belajar yang dasarnya itu masalah, tapi bukan masalah pribadi ya. Lebih ke studi kasus atau persoalan nyata yang harus diselesaikan oleh siswa. Oh gitu, jadi kita bukan cuma dengerin guru ceramah, habis itu kita nyatet ya? Nah, menurut Kak Fida sendiri gimana itu? Nah, di situ bedanya. Di PBL, siswa ditantang untuk memecahkan masalah sendiri, kemudian diskusi bareng, riset sendiri. Nah, dari situ akhirnya siswa mendapatkan pemahaman sendiri, jadi siswa itu lebih aktif belajarnya. Wah, seru juga ya. Kayak nonton detektif nyelesain kasus gitu, tapi ini versi pelajaran. Iya, mirip-mirip kayak gitu deh kayaknya. Misalnya kayak guru jelasin nih tentang suatu teori, misalnya tentang pencemaran lingkungan. Nah, siswa ini dikasih tuh salah satu contoh studi kasus, kayak misalnya desa A airnya tercemar gitu kan. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, dari sini siswa belajar tentang konsep kimia, biologi, sampai ke solusi sosialnya. Nah, tadi kita udah ngobrolnya tentang PBL itu apa. Nah, menurut Kak Afda, apa sih kelebihan belajar model kayak gini tuh? Ternyata banyak ya. Yang pertama, siswa jadi lebih kritis dan mandiri. Mereka nggak nunggu dikasih tahu, tapi aktif nyari tahu. Kedua, belajar jadi lebih nyambung sama dunia nyata. Berarti cocok banget ya buat anak-anak zaman sekarang yang suka ngulik sendiri. Banget. Dan yang paling keren, PBL itu bikin siswa belajar kerjasama. Karena biasanya mereka kerja dalam kelompok kecil, kayak tim kecil mikirin solusi bareng. Tapi kayaknya banyak juga ya tantangannya. Iya, kayaknya tantangannya tuh kayak siswa tuh belum terbiasa jadi bingung gitu. Nah, terus guru juga harus siap buat jadi fasilitator, bukan pusat pengetahuan lagi. Berarti guru itu bukan jadi yang si paling tahu dong, tapi lebih ke si pemandu jalan. Iya, keren juga tuh istilahnya. Kalau di Indonesia udah banyak belum sih yang pakai PBL? Sebenarnya udah banyak, seperti di level SMP dan SMA. Bahkan di beberapa mata pelajaran pun seperti IPA, IPS, bahkan PKN sudah memakai model pembelajaran ini. Tapi di sini juga perlu adaptasi karena model pembelajaran ini sangat beda dengan model pembelajaran konvensional. Kalau ada guru yang dengerin podcast ini, tips singkatnya dong Kak. Siap. Mulai dari masalah yang deket dulu sama siswa. Dari contoh sederhana dulu ya. Misalnya, kenapa banyak sampah di kelas kita? Dari situ bisa masuk ke topik lingkungan, kebijakan sekolah, bahkan etika. Wah, jadi guru harus bisa sekreatif itu ya. Bener. Intinya, PBL itu ngajak siswa buat belajar bukan karena disuruh, tapi karena penasaran. Dan menurutku, itu yang bikin belajar jadi bermakna. Oke deh, makasih banget ya teman-teman yang udah sharing. Jadi, hari ini kita belajar satu hal. Belajar bisa dimulai dari masalah. Tapi yang penting masalah itu dicari solusinya, bukan diratapi doang ya. Setuju banget nih. Makasih juga buat yang udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa, belajar itu bukan cuma menghafal. Kadang dari suatu masalah kecil bisa menjadi 1000 pelajaran. Betul banget. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye!